Ya, shalom semuanya, Bapak, Ibu, Saudara, eh, generasi Lois di Pulau Bali. Semangat pagi, bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali bersekutu bersama-sama melalui ibadah Harvest Lois Generation. Diharapkan bisa dibangkitkan pasukan doa kaum Lois, para usia emas, sehingga akan terjadi kebangunan rohani untuk generasi di bawahnya, generasi dewasa muda dan anak-anak muda, bahkan anak-anak. Saya berdoa, oma, opa, bapak, ibu, saudara semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat dan sukacita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan dulu bagi Allah kita, Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Haleluya. Mari kita berdoa lebih dahulu untuk mengawali pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kembali kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah dalam Harvest Lois Generation ini, ibadah Lois di Pulau Bali. Kami bersyukur Engkau hadir di tengah kami, pujian penyembahan kami naikkan, doa-doa syafaat kami juga semua naik ke cawan emas-Mu ya Abah. Sampaikan pesan-Mu pagi hari ini bagi kami semua. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri dan mengambil firman yang akan dibagikan dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan keluar dari ruangan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar firman Tuhan bersama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Saya memberikan tema pada pagi hari ini adalah evergreen, artinya selama-lamanya hijau. Saya akan membacakan dasar firman Tuhan yaitu Yeremia 17 ayat ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Sebelum saya menjelaskan tentang evergreen ini, saya akan menunjukkan satu tayangan video sebentar saja, di mana tayangan ini disampaikan tentang kenapa ada orang tua yang sering sakit, ya, mengeluh, dan ternyata para orang tua ini sedang sakit yang namanya kesepian. Tayangan ini tidak berlaku bagi orang Kristen. Ini hanya orang dunia. Ini yang membedakan orang yang bergantung kepada Tuhan dan tidak. Saya berdoa tayangan ini tidak terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara, para oma opa, kaum Lois. Ya, perhatikan tayangan ini. Ya, kalau ada nanti di mana Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang sama, maka iman kita tidak bekerja. Oleh karena itu kita harus berubah. Nanti saya sampaikan firman Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama tayangan video ini. Orang tua yang mana ketika anak-anaknya sudah dewasa dan mempunyai keluarga sendiri dan sudah mempunyai pekerjaan dan hidupnya masing-masing, orang tua tersebut menjadi suka banyak sakit-sakitan dan merasa ini nggak enak, itu nggak enak. Sebenarnya hal ini karena
Sang orang tua mungkin merasa kesepian dan ingin diperhatikan. Karena itu ketika orang tua tersebut diperhatikan, maka sekejap sakitnya hilang. Jadi jangan lupa ya, seberapapun sibuk Anda, untuk Anda menjadi anak yang berbakti, bukan hanya membawa ayah atau ibu Anda ke dokter ataupun ke tenaga medis dan lain sebagainya, tapi perhatikan mereka. Siapa tahu mereka sakitnya hanya karena kesepian. Nah, Bapak Ibu Saudara, para oma dan opa, tayangan tadi singkat, tapi menggelitik hati saya. Karena tayangan ini tidak berlaku bagi orang Kristen. Kenapa ada orang Kristen yang sudah lansia? Dia hidupnya tidak evergreen. Karena mereka sakit yang namanya kesepian. Kenapa mereka kesepian? Karena mereka tidak hidup mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, para nabi-nabi, orang-orang yang dipakai Tuhan, mereka semua menjadi berkat. Nah, tayangan tadi itu berlaku untuk orang dunia. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara, oma opa yang mengalami hal yang sama, sering kesepian, merasa ingin diperhatikan, kemudian telepon anak, telepon sana, telepon sini, tanda kutip sakit, harus berubah. Karena firman yang kita terima, firman itulah yang memberi kekuatan kepada kita. Firman itulah yang bekerja dalam hidup kita. Sehingga kita bukan menjadi orang-orang yang seperti tadi ditayangkan. Walaupun secara manusiawi wajar saudara orang kesepian. Tapi saudara tahu kepada siapa saudara percaya. Kepada siapa saudara bergantung. Mari kita berubah. Saya tidak ingin setiap oma opa yang mengikuti ibadah Harvest Lost Generation dikatakan oleh bapak itu. Ada banyak orang tua yang kesepian, sakit-sakitan. Kenapa? Saudara, karena mereka merindukan perhatian anak dan semuanya. Ini yang berbeda. Itulah diadakan ibadah Lois ini. Supaya orang tua berbeda. Apa artinya saudara ibadah? Lois Generation. Kalau ternyata Bapak Ibu Saudara sama seperti yang ditayangkan tadi. Kalau orang tanya, Pak apakah tayangan itu salah? Tidak, bagi orang dunia salah. Tidak salah. Karena itulah yang dialami. Makanya kenapa panti jompo muncul. Kita tidak mau panti jompo, kita mau panti doa. Saudara, ada orang tua yang kesepian. Lihat apa kerjanya orang tua itu. Minta maaf. Yang dipikirkan hanya apa? Materi. Yang dipikirkan hanya apa? Duniawi. Bukan rohani. Kalau orang tua menjadi pendoa syafaat, orang tua ini justru dicari sama anak-anak. Orang tua bukan mencari anak-anak. Walaupun kita punya kerinduan anak-anak datang atau bisa telepon, bisa apapun. Tapi saudara tidak akan pernah kesepian. Maka itu libatkan diri dalam Harvest Lost Generation yang dipimpin oleh Ibu Tuti. Mumpung Tuhan masih beri kesempatan dan Tuhan sebelum datang. Persekutuan kita Harvest Lost Generation ini akan membangun orang tua yang kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Yang setuju katakan amin dan berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa evergreen? Orang tua yang evergreen, dia tidak akan menyusahkan anak, dia tidak akan kesepian. Kenapa? Karena mengandalkan Tuhan. Perhatikan ayat 7. Diberkatilah. Saudara, orang tua yang mengandalkan Tuhan diberkati saudara. Pasti diberkati. Diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan damai sejahtera, diberkati dengan hidup tenang, tentram, diberkati dengan kesalehan. Berkat anak cucu ada. Mengandalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Kata mengandalkan Tuhan itu artinya trust in the Lord. Mempercayakan diri kepada Tuhan. Mari saya ajak oma opa, jangan mempercayakan diri pada anak. Jangan mempercayakan diri pada menantu. Jangan mempercayakan diri pada cucu. Saudara akan kecewa. Anda akan kecewa, kesepian.
Tetapi trust in the Lord, percayakan diri kepada Tuhan. Karena dialah Allah, Elohim, yang menyelamatkan kita, yang menebus kita dengan darah putranya Yesus Kristus. Mempercayakan diri itu memberi hidup. Kalau kita sudah memberi hidup, kita ini adalah baitnya, kita ini adalah pelayannya, kita hambanya, kita tahu apa yang kita harus lakukan. Mengandalkan Tuhan, jangan berpikir hanya masalah ekonomi. Aduh saudara, banyak orang Kristen mengandalkan Tuhan masalah ekonomi. Bukan, mempercayakan diri Tuhan, pakai aku di tengah keluargaku untuk menjadi berkat. Pakai aku menjadi imam, pakai aku menjadi teladan bagi anak, cucu, menantu, bahkan cicit. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, menaruh harapannya pada Tuhan. Supaya kita hijau daunnya, supaya hidup kita itu tidak kesepian. Supaya kita itu menjadi berkat. Mari taruh harapan kepada Tuhan. Apa pengharapan oma opa? Coba saya mau tanya, apa pengharapan oma opa saat ini? Pengharapan kita yang pertama, supaya seluruh keluarga kita diselamatkan semuanya. Yang kedua, pengharapan kita apa? Menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Supaya nanti di kerajaan 1000 tahun keluarga kita masuk istana Tuhan Yesus dan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. 12 suku Israel, kita adalah orang-orang yang duduk bersama bangsawan-bangsawan. Itu harapan kita. Yang ketiga harapan kita apa? Supaya kita mendapat mahkota. Kita berjuang. Ada orang tua yang selalu berjuang untuk keselamatan anak-anaknya, menjadi teladan, rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin menyembah, memiliki buah-buah roh. Itu harapannya mendapatkan mahkota, dan mahkota ini nanti dipersembahkan sebagai terima kasih kita kepada Tuhan Yesus bagi kemuliaan Allah Bapa. Katakan amin. Maka hidup oma opa tidak kesepian. Apa yang ditayangkan tadi di video walaupun singkat. Oma opa lihat, itu oma opa yang kering, pohon yang kering, tidak evergreen. Karena apa? Yang diandalkan anak, menantu, cucu. Mari kita harus berbeda, katakan amin. Harus jadi saksi. Jika masih ada oma opa yang seperti itu tadi, pagi hari ini pulang dari tempat ibadah ini, oma opa sudah tidak akan kesepian. Ya, andalkan Tuhan, trust in the Lord, mempercayakan diri kepada Tuhan, percayakan keluargamu kepada Tuhan semuanya, dan harapan kita adalah menantikan kedatangan Tuhan Yesus, mendapatkan mahkota, bahkan kita ingin semua seisi rumah kita diselamatkan, bahkan seisi rumah kita melayani Tuhan. Katakan amin, tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Lihat, orang yang mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan itu seperti pohon tanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air. Jadi setiap kita ini punya akar. Nah, akar itu sebetulnya pengharapan. Makanya kalau akar hidup kita ini tidak mengarah kepada air kehidupan itu adalah firman Tuhan, maka daun kita tidak pernah hijau. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada pohon, ada buah, ada akar. Jadi pohon itu adalah iman, akar itu adalah pengharapan, dan buah itu adalah kasih. Nah, hidup orang Kristen itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Karena apa? Akarnya ke tepi batang air. Jadi akar hidup Bapak Ibu Saudara, oma opa harus kepada air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Ketika akar hidup kita kepada firman Tuhan, maka kita tidak akan menjadi kesepian, kita tidak akan menjadi orang yang menuntut, kita tidak menjadi orang yang mencari-cari, tapi kita menjadi berkat. Karena ada buah, yaitu kasih yang keluar. Buah-buah roh itu akan keluar. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, luar biasa.
Kenapa tidak mengalami datangnya panas terik? Karena akarnya terus seger. Nah, akarnya oma opa itu di mana? Bapak ibu saudara punya akar. Akar itu pengharapan. Kalau pengharapanmu hanya kepada anak cucu menantu, pengharapanmu hanya pada ekonomi, maka kamu akan mengalami panas terik. Aduh, panas terik. Panas itu membuat daun kering. Kenapa banyak lansia-lansia makin tua makin kering, makin tua makin kering. Beda dengan lansia di NCC Internasional, pasti beda. Tidak pernah kering daunnya, tapi selalu hijau. Daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Bapak ibu saudara, orang yang punya akar itu mengarah kepada sumber kehidupan, yaitu firman Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka tidak khawatir. Kenapa ada banyak orang-orang lansia khawatir ini, khawatir itu, sambat ini, sambat itu. Karena mereka tidak mempercayakan diri kepada Tuhan. Karena mereka tidak menaruh harapan. Gak punya harapan. Harapannya apa? Anak cucu datang. Harapannya apa? Angpo. Harapannya apa? Punyalah pengharapan kekekalan. Maka orang tua tidak pernah khawatir. Yang dikhawatirkan cuma satu. Anak cucunya harus selamat. Anak cucu harus melayani. Kalau ada anak menantu cucu tidak ke gereja, ditegur, dikasih tahu. Bukan malah oma opanya yang gak ke gereja. Beda kalau umur sudah tua ngikut streaming gak apa-apa. Malah oma opanya gak baca firman, gak berdoa. Dan Bapak Ibu Saudara yang terjadi yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara janji Tuhan. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan. Maka apa? Tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara, dunia menantikan kaum Lois, dunia menantikan orang tua yang seperti ini. Ada banyak anak-anak muda hancur hidupnya, ada banyak keluarga-keluarga hancur. Karena apa? Karena orang tuanya tidak seperti pohon yang di taman tepi aliran air. Saya percaya kalau ada orang tua, ada oma, opa, kakek, nenek yang hidupnya seperti pohon yang hijau. Saya percaya anak, menantu, cucu selalu datang. Enggak terjadi seperti yang dikatakan Bapak tadi. Kenapa orang tua kesepian? Katanya sakit ini. Ternyata kesepian. Begitu anaknya datang sudah sembuh. Makanya jangan cuman membawa orang tuamu ke dokter. Tapi mari perhatikan berbakti. Itu ajaran dunia. Tapi ajaran Kristus bukan begitu. Orang tua yang memberkati, katakan amin. Anak cucu menantu datang menerima berkat surgawi, berkat ilahi. Bukan sekedar hanya berkat uang, tapi berkat rohani turun. Karena apa? Karena oma opanya mengandalkan Tuhan. Menaruh harapannya pada Tuhan. Akar hidupnya ke air, ke dalam Yesus Kristus kuat. Bapak Ibu Saudara, Daud berkata, sejak aku muda sampai aku tua tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Dan anak cucunya tidak akan meminta-minta. Pertanyaan saya, siapakah yang mau bangkit berdiri sebagai generasi Lois yang evergreen? Siapa? Siapa yang mau bangkit sekarang? Tayangan tadi tidak mewakili Bapak Ibu Saudara. Makanya saya tunjukkan tayangan itu tadi. Tidak mewakili Bapak Ibu Saudara. Sama sekali tidak. Justru kita menjadi berkat. Kita tidak cengeng, kita tidak mengeluh, kita tidak bersungut-sungut. Mereka tidak perlu dipanggil, datang sendiri. Karena apa? Di dalam hidup oma opa ada sumber berkat. Katakan amin. Sumber berkat. Anak cucu akan melihat, wow, oma opanya itu segar, oma opanya itu ceria, oma opanya itu semangat on fire. Dan mereka akan tanya, oma, opa, rahasianya apa? Ikut Tuhan Yesus, ikut ibadah, rajin ibadah, rajin baca firman, melayani Tuhan. Maka hidupmu akan evergreen selama-lamanya. Katakan amin, God bless you all. Haleluya, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami mendengar firman-Mu. Hamba berdoa kiranya oma, opa, bapak, ibu, saudara yang mendengarkan firman-Mu pagi hari mereka pulang dengan kesegaran. Karena mereka adalah orang-orang yang diberkati. Orang-orang yang menjadi berkat buat keluarga. Anak, menantu, cucu, bahkan cicit.
Mereka bukanlah orang tua seperti orang dunia yang kesepian di panti jompo. Tetapi mereka adalah pendoa syafaat. Mereka adalah orang-orang yang berdiri bagi keselamatan keluarganya. Tangan mereka memberkati. Mereka bukan mencari, tapi justru dicari anak menantu cucu. Karena mereka semua bersyukur dan bahagia memiliki oma, opa, kakek, nenek, orang tua yang hidupnya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak memberkati Harvest Lois Generation di Pulau Bali. Ibu Tuti sebagai koordinator NCC Internasional. Juga Pak Wawan Wakil dan semua tim yang terlibat. Bapak Engkau memberkati memakai imam-imammu semuanya ini dengan luar biasa. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, Oma Opa buka kedua tanganmu saat ini. Terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. Cos, gandos, gaspol, bakar tetap evergreen selama-lamanya. Sampai berjumpa kembali.